Alur cerita film A.J. Jackson. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mencoba menelpon pacarnya yang bernama Rahul. Namun telepon wanita itu tak kunjung diangkat. Ketika wanita tersebut telah masuk ke dalam mobilnya, ia dikejutkan dengan terlemparnya seorang laki-laki tepat di depan kaca. Wanita tersebut lalu memeriksanya, dan ternyata itu adalah Rahul. Rahul telah meninggal. Wanita itu pun merasa sangat ketakutan. Ia berlari sekencang mungkin, lalu dikejar oleh sang pembunuh. Tak lama kemudian, wanita tersebut tertangkap. Sang pembunuh menanyakan di mana dia. Wanita itu menjawab tidak tahu. Lalu, wanita itu pun ditembak dan tewas seketika. Siapa wanita itu dan siapa yang dicari oleh sang preman? Nanti akan terjawab. Lalu adegan berpindah di mana seorang laki-laki yang sangat marah karena adiknya telah dipukuli oleh seseorang. Dan tidak satupun yang mau memberi tahu siapa pelakunya. Sang kakak yang bernama Anandraj lalu mendatangi sebuah kafe tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Ia marah dan memukul semua orang di sana. Lalu tak lama kemudian anak buahnya memberitahu bahwa ia telah menemukan saksi mata. Saksi mata tersebut bernama Visi, laki-laki yang suka berkelahi dan mabuk-mabukan. Visi hanya akan bicara jika diberi uang. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Visi menceritakan kronologi kejadian dan mempraktekannya kepada Anandraj. Visi mengatakan bahwa dialah yang telah memukul adiknya. Visi menghajar semua preman yang ada di sana. Pengunjung kafe pun kagum terhadap kekuatan Visi. Salah satu dari mereka memfotokan Visi dan menguploadnya di internet. Lalu, scene berpindah di mana ada seorang wanita yang selalu bernasib sial. Dia bernama Kusi. Ada-ada saja kesialan yang menimpanya. Suatu hari ketika Kusi hendak pergi bekerja, ia terjatuh. Hal ini menyebabkan pakaiannya menjadi kotor, dan dia pun terlambat datang ke kantor. Sang bos pun sangat marah dan mengusir Kusi. Kusi lalu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru. Di sana saat itu, Visi sedang berada di ruang ganti dan tidak memakai celana dalam. Kusi membuka pintu tanpa mengetoknya terlebih dahulu. Sejak kejadian tersebut, nasib sial Kusi menjadi hilang, dan dia pun telah beruntung dalam beberapa hal. Kusi lalu menceritakan kepada teman-temannya penyebab keberuntungannya. Dia ingin melihat Visi tanpa celana sekali lagi sebelum dia bertunangan dengan orang Amerika. Hal ini bertujuan agar dia lebih beruntung. Ternyata rencana Kusi diketahui oleh Visi dan dia akan memanfaatkan situasi tersebut. Lalu scene berpindah di mana ada sekelompok mafia yang mencari AJ. AJ adalah laki-laki yang sangat mirip dengan Visi. Para mafia tersebut mengetahui kalau AJ sedang berada di Mumbai berkat foto yang diunggah pengunjung kafe ketika Visi berkelahi. Bos besar mafia tersebut bernama Zafir, dan tangan kanannya bernama Pedro. Zafir menyuruh Pedro mencari serta membunuh AJ. Sementara itu, Kusi menemui Visi. Dia berpura-pura melakukan penelitian dengan keseharian Visi. Visi yang mengetahui niat lain dari Kusi meminta bayaran untuk penelitian tersebut. Karena ingin mendapatkan satu keberuntungan lagi, dia pun menyetujuinya. Selama beberapa hari bersama Visi, Kusi melihat beberapa sisi positif yang dimiliki oleh Visi. Lantas, hal ini membuat dia jatuh cinta. Ternyata, Visi juga menyukai Kusi.
Kusi menolak pertunangan dan memilih hidup bersama Visi. Di sisi lain, Petro bersekongkol dengan polisi untuk mencari EJ. Suatu malam, setelah mengantar Kusi pulang, Visi dihajar oleh polisi. Ia mencoba menyelamatkan diri dengan masuk dan bersembunyi di sebuah gedung. Sementara itu, AJ keluar dari gedung tersebut. AJ lalu diseret dan diserahkan kepada Petro. AJ dihajar secara habis-habisan oleh anak buah Petro. Ketika hampir kalah, dia teringat dengan istrinya yang sedang hamil dan pernah dihajar oleh Petro. Hal tersebut membuat AJ kuat dan berhasil mengalahkan Petro dan anak buahnya. Pertarungan tersebut ternyata dilihat oleh Visi. Dia menceritakan kepada temannya bahwa ada orang yang mirip dengannya. Teman Visi tidak percaya dan menganggap Visi sedang bercanda. Lalu, Visi pulang ke rumah dan ternyata di rumahnya sudah ada EJ. EJ mengatakan kepada Visi bahwa dia membutuhkan bantuan. Zafir, mafia terbesar di India yang beroperasi di Bangkok, ingin membunuh EJ karena EJ telah menolak lamaran dari adiknya. Mafia tersebut telah membunuh teman EJ, tayang di awal film, dan mencoba membunuh istri EJ tapi berhasil diselamatkan. Dan sekarang istri EJ sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Mumbai. Sang istri yang berjuang untuk hidupnya serta hidup bayi yang berada di kandungannya. EJ mengatakan 10 hari lagi istri EJ yang bernama Anusa akan menjalani operasi. Sementara Zafir telah mengetahui keberadaannya. Otomatis, dia akan kembali mengirim pembunuh. EJ meminta Visi untuk berpura-pura menjadi dirinya dan menemui Zafir di Bangkok. Setelah kelahiran sang anak, EJ akan menyusul Visi. Karena merasa kasihan, Visi dan temannya pergi ke Bangkok tanpa memberitahu Kusi. Kusi bertemu dengan EJ dan mengira bahwa itu adalah Visi. Lalu EJ mengatakan kepada Kusi bahwa dia adalah EJ dan Visi sekarang berada di Bangkok. Saat Visi sibuk dengan persiapan pernikahan dengan adik Zafir, ternyata di Mumbai anak buah Zafir melihat EJ. Lalu dia mencoba memberitahukan kepada Zafir. Namun, belum sempat ia bicara, dia telah lebih dulu dibunuh oleh EJ. Tak lama setelah itu, mayat anak buah Zafir ditemukan. Terdapat luka silang yang biasa dilakukan oleh EJ. Hal ini membuat Zafir bingung. Kenapa di dua tempat terdapat satu orang? Adik Zafir yaitu Marina menyiksa dan memaksa teman Visi untuk mengungkapkannya. Siapa sebenarnya yang berada di Bangkok? EJ asli atau bukan? Tak tahan karena disiksa, teman Visi mengungkapkan kebenarannya. Zafir lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap anak serta istri EJ dan membawanya ke Bangkok. Sang bayi dipisahkan dari ibunya. Marina menyiksa istri EJ, sementara Zafir menelpon EJ dan menyuruhnya untuk datang ke Bangkok untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah Visi. Mereka telah bertukar peran kembali. EJ sudah berada di markas Zafir. Terjadi perkelahian yang sangat sengit. EJ berhasil membunuh mafia tersebut beserta dengan adik dan semua anak buahnya. Setelah itu, EJ, istrinya, dan teman Visi selamat, tapi tidak dengan anak mereka. Anusa pun menangis, tapi tak lama kemudian, salah satu anak buah Zafir datang dan membawa bayi mereka. Dia mengatakan bahwa tidak tega untuk membunuh seorang bayi. Kebahagiaan pun terpancar dari wajah suami istri tersebut. Lalu mereka pun kembali ke Mumbai. Di bandara, Visi dan Kusi telah menunggu mereka, dan mereka pun saling berpelukan. Happy ending. Film ini bermadut action, komedi, dan romantis. Pemeran utamanya yaitu Ajay Devgan. Dirilis pada tahun 2014. And see you next video.